Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik bukan? Haleluya. Mari untuk menyambut renungan pagi, kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Segala pujian, syukur, terima kasih. Engkau begitu baik menyertai dan memberkati kami. Itu sebabnya berfirmanlah di pagi indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema renungan pagi ini yaitu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat masnya terambil dari Filipi 1 ayat 27 yang berbunyi demikian. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya, melainkan sangatlah singkat. Kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini begitu singkat dan hanya sekali, akankah kita mengisinya dengan sembarangan atau dengan sembrono? Ingatlah saudara, waktu tidak dapat diputar kembali. Kita tidak dapat mengulangi atau memperbaiki kehidupan yang sudah kita lewati. Itu adalah masa lalu. Karena itu mulai hari ini, buatlah keputusan dan pilihan hidup yang benar, supaya hidup yang kita jalani ini benar-benar menjadi sangat berarti, sebab keputusan dan pilihan hidup kita hari ini akan menjadi penentu masa depan kita kelak. Saudara, bagaimana supaya hidup kita berarti? Hiduplah berpadanan dengan Injil, atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Penulis Amsal menggambarkan bahwa orang yang hidup sesuai firman tidak menempuh jalan orang-orang fasik, serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Sebaliknya, hari-hari yang kita jalani akan menjadi sangat sia-sia dan percuma bila kita hidup menyimpang dari kebenaran, atau ketika kita lebih mengikuti keinginan daging. Berhati-hatilah, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Artinya saudara, jika kita tidak bertekad untuk mematikan perbuatan daging kita, maka perbuatan daging tersebut yang akan menghancurkan dan mematikan hidup kita sendiri. Karena keinginan daging itu selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. Memilih untuk menjadi hamba kebenaran atau menjadi hamba dosa. Nah saudara, tidak ada pilihan kompromi atau suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Nah saudara, ketaatan itu harus jelas. Kita tidak bisa dalam posisi setengah-setengah. Hidup berpadanan dengan Injil berarti hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukanlah sekedar ke gereja, mendengar firman atau sekedar melakukannya. Karena saudara, ada banyak orang yang melakukan sesuatu hanya karena merasa sungkan atau takut dihukum. Ketaatan sejati merupakan kesadaran yang lahir dari dalam hati yang tulus berdasarkan kasih. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Nah saudara, ketaatan kita juga merupakan bukti bahwa kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, yang akan mendorong kita untuk all out bagi Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Filipi 3 ayat 8 bagian A. Bukti nyata ketaatan seseorang adalah adanya perubahan hidup seperti yang terjadi dalam diri Paulus yang telah menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Hidup berpadanan dengan Injil membawa kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Sungguh indah firman di saat pagi ini Tuhan. Engkau menasihati kami supaya hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus. Yaitu sesuai dengan firman yang Engkau perintahkan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan untuk taat menurut apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami kemampuan untuk mengalahkan kehendak daging hawa nafsu kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami hanya pasrah menyerah. Engkau akan memberi kepada kami bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, perintah-perintah-Mu. Dan kami mau belajar menurut apa saja yang Kau perintahkan. Berdasarkan kasih dan kami lakukan dengan tulus ikhlas. Terima kasih untuk firman di pagi ini. Kami menyerahkan langkah-langkah kami selanjutnya. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara kami. Demikian juga semua usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan akan memberkati dan menaungi senantiasa dengan kuat kuasa kasih-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa esok hari.